Bismillahirrahmanirrahim. Iku angel kang dandanane koyo aliran sesat wae angel. Wong sesat yo di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat mumpun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah. Nah, kita ini bejo mulane ketika Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa? Setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh kan ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing ku mangan. Terus cah cilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayahe nguyuh ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan yang penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwe pateni. Tetamu tidak usah guru, ketemu musyrik pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, nak nganggo nganggo tek tok. De facto lu musyrikina, wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya melane ngaji di guru sampai menguasai ahwal, ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karep wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak ora nganggo guru malah melengkar. Kita contoh ngeten nggih, misalnya sampean nono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi dari dokter, wah itu bahaya mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah, dari sing wong fikih halal haram. Wah, sapa dijupuk pangan halal ta haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftar. Sekarang sama tak bedai. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mal yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anutimu man sing law yasha'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja tidak ngasih kok kita ngasih. Piye rubalan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Enggak, artinya gini, andikan kita tanpa guru orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya.
Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing ngerasa teng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe itu mencurang, ambek senyum. Nak cara aku jadi wong lanang, podo ayune seneng sing mencurang. Luwe prospek gak selingkuh. Nah, senyum ngerong lanang senyum wah bahaya itu. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa senyumnya nyenengno. Nah itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Dia mau mulai wong kafir iku pinter-pinter, wong iso muni ngono. Anutimu malau yasya wa ata. Mosok mak mesti ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyukeno kok kowe ngonceno berarti tentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukoin antum la fi dasar utek elek. Dadi dicapek malah pikirane tok didi. Mane Kanjeng Nabi nate debat tuh mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mas, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Kudu steril. Iya gitu. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Mulane kabeh nabi butuh fatonah. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya apa punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entekno ngono. Batang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis muga kowe iku lae kakal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangnya sekarang orang itu belajar agama tanpa guru, mau percaya nopo? Itu tidak ada ahwalul masaya, dia tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Mergo wong tamu guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas Ibrahim bin Adham? Itu punya murid. Saya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir bisa. Lho gak iso terbang itu manuk-manuk liyane itu teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep bisa mangan. Godo guru nih, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal iso boleh mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, geblek keriting geblek kok misalnya. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga guru. Wes mergawe niru kok ape niru sing dikei mangan, niru yo sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Rukin tidak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok, ya itu nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngerumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri meneh. Lah jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru.
Gak duwe gak duwe pembanding. Mana guru roh kan? Kalau kulo barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma gemur kata. Kasus rapati kata. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir? Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, gak seneng apa sing ra ono. Emas lah misal. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di opo. Pokoke barang Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misale HP anyar. Aja HP anak HP amo kan dites gampang. Endi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Jika dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran kayak Ruhin. Terus dirabi nih daerah liang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana misalnya ana selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong sego. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng menune iku bojoku tak bayar malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong enggak pegang kok ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ono wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke mulai Malioboro ngrono wong gowo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lo mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah itu jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru, disebut muqabalah. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada nopo? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan mana yang salah, mana yang apa, mana yang benar. Nah, makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i itu sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasyekhuhu nabo setan. Orang yang belajar nabat guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.